Ya, baik. Selamat malam, saudara. Sebagaimana saya janjikan pada hari Selasa yang lalu ya, bahwa saya akan live pada Kamis malam eh, dengan satu topik yang hot gitu ya. Dan saya suruh saudara-saudara menunggu saya ya. Dan ternyata saya masuk ini sudah 55 orang yang siap ya. Ya, baik saudara. Saya memenuhi janji saya untuk menyampaikan topik hot ini. Dan malam hari ini secara khusus saya akan membahas mengenai Julius Hidayah Mualaf Channel ya. Tapi saya perlu memastikan apa betul ini foto Julius atau tidak ya. Tapi kayaknya memang mungkin iya ya. Saya katakan memang mungkin iya ya. Karena ada satu foto lain lagi yang eh, foto yang saya duga Julius ini berfoto bersama seseorang yang tidak asing bagi saya, yaitu Ustadz Suma. Ya, ini mungkin saya tidak bisa share screen, saudara. Saya tampilkan di sini aja mungkin ya. Nah, itu saudara. Nah, ya, saudara lihat ya. Itu di sampingnya sepertinya Ustadz Suma itu ya, saudara ya. Ya, kemungkinan besar memang inilah Julius HMC atau Julius Setiadi yang sibuk mengurus dan menghujat-hujat Tuhan Yesus Kristus selama 1-2 minggu ini dalam pengamatan saya. Jadi baik saudara ya, jadi saya sudah memulai proses ini dan percayalah, saya kalau sudah bertindak, saya akan mengawal apa yang saya kerjakan. Saya nggak pernah membiarkan apa yang saya mulai itu terbengkalai. Saya sendiri memastikan harus jalan sampai finish, sampai selesai. Apapun hambatannya, rintangannya, saya akan kawal ini. Dan paling tidak, saya mengawal melalui media sosial saya. Ya. Jadi saya bilang kepada lawyer tadi, saya kalaupun ini tidak masuk berita, misalnya gitu ya, saya punya YouTube Pak, saya bilang saya punya Facebook, diakses oleh semua orang di Indonesia, bisa diakses seluruh orang di Indonesia. Jadi saya tidak perlu masuk koran, tidak perlu laporan ini masuk koran atau masuk kemana-mana untuk mungkin memberikan semacam satu ya kalau saya bilang tekanan tidak bagus istilah itu ya, untuk memberikan semacam ya mungkin saya ganti dan istilah semangat ya kepada penegak hukum untuk melakukan apa yang memang mereka harus lakukan ya seperti itu. Saya punya YouTube dan saya bisa publis di YouTube saya begitu dan saya akan kawal kasus ini. Ya, saya bilang kepada mereka juga tadi, saya ini seorang pendeta tidak sedikit, maksudnya tidak sedikit pekerjaan saya ya. Saya sibuk banyak sekali hal yang harus dikerjakan ya, mulai dari pelayanan, riset semuanya dikerjakan ya. Tapi kenapa bisa mengambil apa namanya kesulitan ini ya, melakukan hal ini, melapor sendiri begitu. Karena ini sudah serius ya. Ini sudah sangat-sangat urgent dan serius. Sudah belum lama kita melihat contoh yang jelas nyata di hadapan kita terpampang. Yahya Waloni ditangkap 6 bulan saja, selesai. MKC ditangkap 6 tahun, sekarang masih di penjara. Ya, sama-sama penista agama itu. MKC menista Islam. Yahya Waloni menista Kristen. Bertahun-tahun itu. Ezra Sorut, rekan saya itu. Bertahun-tahun menyanggah dia. Bertahun-tahun menantang dia debat. Ya, saya tidak tahu apa pasal penistaan agama ini harus melapor atau dia sebetulnya apa istilahnya dia. Bukan domain hukum yang harus ada laporan baru diurus polisi ya. Ya, kalau berdasarkan laporan, ya memang mungkin dilaporkan Yahya Waloni itu hanya beberapa tahun yang lalu ya, sedangkan dia sudah bertahun-tahun sekali itu menista agama Kristen, keliling ke sana kemari dalam setiap ceramahnya, ujaran kebenciannya terhadap iman Kristen. Ya, mensetan-setankan iman Kristen. Ya, seperti itu. Lalu kalau saya tidak salah mungkin Pak Isra Soru atau yang lain yang melaporkan ke polisi ya. Seperti itu. Nggak diurus juga kan. Setelah kasus MKC, kalau saya tidak salah, baru menyusul Yahya Waloni. Seperti itu. Jadi itu pun di tengah tuntutan orang-orang. Abdul Somad harus diusut. Ya, tapi kita lihat Abdul Somad sampai sekarang kan tidak diusut ya. Masalah jin salib ya, saudara ya. Ya. Jadi terpampang dan jelas, belum lagi MKC dilumuri kotoran mukanya, digebui di penjara dan begitu biadab. Ya, ini ketidakadilan, saudara. Jelas ini ketidakadilan. Ya. Lalu sekarang tiba-tiba gara-gara debat di YouTube dan lain sebagainya, memang ada orang-orang keterlaluan dan saya membenci itu dari dulu. Saya menentang apologetika yang salah seperti itu. Apologetika itu bukan memaki-maki agama lain, bukan menghina agama lain, bahkan bukan hanya bahas-bahas agama lain sambil hujat sana, hujat sini. Saya paling benci itu. Maka dari dulu saya paling keras mengkritik itu.
Maka saya tidak sedang mendukung anak Batak. Kalau dia salah proses, ya saya tidak mendukung dalam hal itu. Tetapi saya mengharapkan keadilan. Jika anak Batak ditangkap, bagaimana dari Julius yang begitu bebas menghujat? Dalam 1-2 minggu ini berseri-seri videonya yang sangat-sangat menghujat, ya, dan sangat-sangat menista Tuhan dan Juru Selamat Kristen, sampai sebut-sebut kelamin, sampai dalam satu thumbnail itu ada gambar alat kelamin sambil sebut-sebut Tuhannya Kristen. Ini penghujatan besar. Mudah-mudahan Pak Polisi mendengar saya ini. Ya. Jadi tidak bisa dibiarkan, saudara. No, jangan. Ya, tidak bisa dibiarkan. Saya akan terus bicara. Nggak boleh begitu terus. Ini bahaya. Kalau begini terus, ini sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Apalagi 2024 ini sangat-sangat riskan. Maka saya terus berdoa, Tuhan berikan kami presiden. Paling tidak sebaik Pak Jokowi. Saya doakan itu terus. Berikan kami presiden. Paling tidak sebaik Pak Jokowi. Kalau tidak, sangat-sangat berbahaya, saudara. Sangat-sangat berbahaya. Ya, saya tidak melihat harapan buat anak-anak saya, keturunan saya, ya. Termasuk keturunan kita semua ini. Apa yang kita tabur sekarang, itu yang dituai anak-anak kita nanti, saudara. Jangan main, kau pendeta, jangan kau kira kau aman di mimbar khotbah. Ya, kau mungkin sekarang sedang menikmati persepuluhan jemaat. Oh, sedang menikmati kerajaanmu, di kursi nyamanmu, ya, di zona nyamanmu, ya, dan tidak pusing dengan negara. Apalagi kalau kau injili yang picik, yang memisahkan antara sekuler dan rohani, yang kau pikir hanya di gereja rohani, di luar sana itu busuk semua. Jangan lupa, apa yang kau tabur sekarang, itu yang dituai anak-anakmu ke depannya. Saudara, semua harus berkontribusi, saya kira. Harus bicara. Ya, saya tidak begitu tidak tega melihat misalnya anak saya, anak perempuan begitu cantik, namanya Holanda. Begitu cantik, Tuhan menganugerahkan anak begitu cantik. Masa depannya bagaimana? Seumpama NKRI diganti, Pancasila diganti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diganti. Karena kita sembarangan hari ini. Pendeta pun tidak mau urus negara. Mereka hanya sibuk khotbah di mimbar sambil menikmati uang dari Tuhan, memperkaya diri, menggemukkan diri. Saya memilih jalan yang beda. Saya pilih jalan yang berbeda. Ya. Saya pilih jalan yang berbeda, saudara. Jangan kira tenang-tenang, aman-aman saja, saudara. Tidak aman-aman saja. Ini apa yang ada di depan mata kita ini sudah bukti nyata ini. Mengapa anak Batak begitu gampang ditangkap? Karena ada tekanan. Itu ada satu video yang saya lihat. Saya tidak usah tunjukkan di sini ya, nanti viral. Diunggah oleh seorang mu'alaf lain yang juga suka menista iman Kristen. Ya. Seorang mu'alaf lain, minoritas. Dulunya, tapi sudah mu'alaf, merasa mereka mayor, merasa sudah ada di atas awan-awan. Negerinya di atas awan-awan, bukan di sini lagi. Lalu menginjak semua orang minoritas. Menghina seenaknya. Seperti itu. Nah, saudara, di video itu dikatakan, kalau anak Batak tidak ditangkap, itu menjadi bagian kami. Itu maksudnya apa, saudara? Darahnya halal bagi kami, itu maksudnya. Ini mengerikan sekali. Ini sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Anda lihat bagaimana Ade Armando, pegiat media sosial yang cinta NKRI, yang mau kesetaraan untuk semua agama, yang menentang khilafah, dipukuli rame-rame, begitu biadab. Ini tidak baik-baik saja, saudara. Tidak baik-baik saja, saudara. Tidak baik-baik saja. Itu sebab, saudara, saya pakai kasus Julius ini. Saya kira minoritas tidak bisa diam terus. Tidak bisa diam terus, saudara. Kita mesti bicara. Dan saya mau bicara. Saya mau urus ini. Dan kembali kepada masalah pelaporan itu tadi. Ya, mempolisikan Julius. Saya sudah mulai, saya akan kawal terus sampai akhir. Kecuali saya tiba-tiba mati karena serangan jantung, ya. Tapi saya minta Tuhan sehatkan jantung saya. Masih perjuangan masih banyak. Tuhan kuatkan jantung saya. Berdoa juga buat saya, saudara, agar jantung saya tetap sehat, tetap kuat, sehingga saya mengerjakan lebih banyak hal lagi. Saya tidak bisa tenang-tenang saja khotbah terus, sementara ini ke depan bagaimana? Ya, sekarang misalnya, kalau keadaan begini terus, ya, keadaan begini terus, ya, dan kemudian misalnya ada upaya menggoyang NKRI, kebinekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu negara mulai tidak kondusif, mungkin orang-orang menginginkan khilafah di sini, lalu kemudian ada kekacauan, tentu itu pasti. Ya, Anda masih khotbah di mimbar, Anda masih bisa khotbah di mimbar. Kan tidak mungkin khotbah di mimbar, Anda pasti melarikan diri, cari tempat persembunyian yang aman supaya tidak terkena tembakan, supaya tidak terkena peluru, betul ya? Saya tidak sedang menakut-nakuti.
Tapi ini harus diantisipasi, saudara. Pendeta juga ikut tanggung jawab. Orang Kristen ikut tanggung jawab. Jangan kau hanya diam saja di rumah. Ya. Mulai sekarang jangan hanya diam saja. Harus ikut bersumbangsi supaya NKRI tetap tegak, tetap berdiri dengan tegak dan kuat, sehingga ada pengharapan bagi anak-anak kita ke depan. Dan ada pengharapan bahwa mimbarmu tetap dan engkau terus ngajar dengan tenang. Engkau bisa khotbah dengan tenang. Ya, enak saja bilang, ya kalau khilafah ya NTT ya merdeka sendiri, Papua merdeka sendiri. Gampang urus negara. Saya tanya, gampangkah urus negara? Coba lihat Timur-Timur sekarang, gimana keadaannya? Sudah berapa puluh tahun sejak referendum. Kemajuannya bagaimana? Tidak gampang urus negara. Pendiri negara dulu mereka sudah korban dengan darah. Tidak gampang pecah itu, saudara. Tidak gampang urus negara. Tidak gampang enak NTT berdiri sendiri, Papua berdiri sendiri. Kalau bisa kamu urus, silakan urus, coba. Tidak gampang, saudara. Ini negara sudah bagus. Kenapa membiarkan kepada mereka yang mau menang sendiri, yang mau menjadikan dirinya sendiri hukum, saudara. Nah, sudah waktunya, ya, sudah waktunya kita tidak bisa diam saja. Ya, baik, saya akan lanjutkan mengenai pelaporan ini. Jadi, saya akan kawal terus, saudara. Saya katakan tadi ada step-step yang saya harus taati dan saya tidak mau turut campur. Saya harap saja semua berjalan dengan lancar, sehingga nanti ada keadilan, ya, ada keadilan bagi kita. Bagi semua, ya, ada keadilan bagi semua, bagi Islam, bagi Kristen, bagi semua agama, bagi semua suku, ya. Karena apa yang terjadi secara beruntun ini itu menunjukkan betul-betul ketidakadilan yang kita betul-betul harus perjuangkan, kita harus protes, ya.